Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo Kak Riji. Halo Kak Petrus. Baik, mantap. Ya sama, mantap, sehat. Sehat selalu. Iya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus melindungi kita pastinya Kak Petrus. Amin. Wah Kak Riji semakin ganteng aja ini. Wah sama, Kak Petrus juga makin putih. Wis, Wis. yuk kita akan memulai ibadah pada saat ini ya. Ya, kita akan angkat pujian untuk Tuhan. Kita mau bersyukur atas perlindungan dan semuanya, berkat-berkatnya. Pokoknya banyak banget deh yang betul, Tuhan Kak kasih Riji buat ya. kita ya. Ya, Ya, kita akan pujikan lagu apa yang pertama kali Kak Riji? tetap setia. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan pujikan dari pertama kali ya Kak ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa ya Kak Riji ya. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini akan memulai ibadah Tuhan. Berkati puji-pujian kami dan berkati penyampaian firman yang nanti akan disampaikan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini bersama-sama melihat secara online. Berikan kesehatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka bersuka cita dan berbahagia karena mereka boleh beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Lagu selanjutnya apa, Kak? Lagu selanjutnya adalah Allah bangkit. Allah bangkit. Bangkit, iya. Ya. Ayo adik-adik, kita semangat terus ya. Ya. Puji Tuhan ya. Ya, meskipun kalian di rumah, Ya. tepuk tanganlah yang kencang-kencang. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Ya, Kak. Ya, udah semangat nih, Kak. Ya, sampai ngos-ngosan ini. Wah, iya pasti adik-adik di rumah juga semangat banget karena sebentar lagi kita akan menerima bagian yang terbaik, yaitu Firman Tuhan. Tuhan. Kita angkat pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana
siap dibentuk, kan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, inilah puji-pujian kami yang kami naikkan sebagai bentuk ucapan syukur kami terhadap segala kebaikan dan berkat-Mu. Dan kami Tuhan ingin menjadi anak-anak-Mu yang disempurnakan selalu hingga menjadi serupa dengan Engkau ya Yesus. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami buka hati pikiran kami saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, bentuklah kami, koreksi kami, kuatkan kami, berikan kami jawaban atas setiap permasalahan hidup kami. Dan kami juga satu hati berdoa untuk kakak kami akan membawakan firman-Mu. Engkau yang urapi dia dan mampukan dia menjadi penyambung lidah dari-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik semua, kelas Kanaan dan juga kelas Sion, apa kabar? Tentunya kalian semua dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan ya. Nah, siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu sekalipun dalam acara ibadah online, karena sudah sekian lama kita tidak bertemu, kurang lebih 6 bulan kita tidak bertemu, tapi kakak yakin dan percaya kalian semua tetap menikmati berkat-berkat Tuhan melalui setiap acara ibadah online yang diadakan di gereja ini. Dan siang hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang bercerita tentang persembahan janda miskin. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir persembahan itu cukup kita berikan kalau kita punya uang yang banyak. Dan kita kadang-kadang juga berpikir sepertinya Tuhan memperhitungkan jumlah uang yang kita berikan atau seberapa besar persembahan itu yang kita berikan. Nah, tetapi ternyata dari cerita ini nanti kita temukan bahwa justru Tuhan tidak memperhitungkan betapa besar atau jumlah besar sebesar apa persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, kita baca dulu di dalam Markus 12 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat 43. Kakak akan bacakan buat kita semua. Markus 12 ayat 42 sampai dengan ayat 43. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti
persembahan. Nah, jadi satu kali Tuhan berada di bait Allah, terus kemudian Tuhan memperhatikan setiap orang yang datang. Ada orang yang membawa persembahan dalam jumlah besar, dan tetapi ternyata ada seorang janda miskin yang datang hanya dengan membawa 2 peser atau cuma 1 duit. Nah, bagi manusia ataupun bagi orang yang hadir mungkin yang melihat, mereka mungkin berkata, ih kok sedikit banget ya persembahan yang dibawa. Nah, tetapi justru Tuhan memberikan sebuah penilaian yang lain, karena buat Tuhan apa yang dia berikan, janda miskin berikan ini ternyata memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang janda ini memberikan jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh orang-orang lain. Nah, kenapa demikian? Tuhan melihat kesungguhan hati daripada janda ini. Tuhan bukan melihat berapa besar yang dia bawa. Di ayat yang ke-44 kakak bacakan, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, jadi janda ini ketika memberikan persembahan, dia bukan hanya sekedar memberikan persembahan yang cuma mungkin kalau kita istilahkan sekarang itu cuma 2 koin, yang disebut 1 duit di sana pada waktu itu. Tapi Tuhan melihat bahwa ketika janda ini memberikan persembahan itu, dia bukan hanya sekedar membawa apa yang dia punya, tapi dia memberikan seluruhnya. Bahkan Tuhan bilang dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, jadi Tuhan melihat sebuah nilai pengorbanan yang besar dari janda miskin ini ketika dia memberikan persembahan. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan seringkali kita itu memperhitungkan ataupun kita senang sekali kalau kita dilihat membawa persembahan yang dalam jumlah besar. Bahkan mungkin dulu waktu kita masih bisa ibadah tatap muka, ya mungkin ada yang anak-anak yang dengan sengaja memperlihatkan, nih duit persembahan gua nih duit persembahanku, gede kan 100.000, 200.000, 300.000. Nah, itu kadang-kadang membuat teman-teman yang lain merasa minder. Waduh, saya gak bisa memberikan persembahan sebesar itu. Sampai akhirnya mungkin teman-teman yang gak bisa memberikan persembahan itu juga mendingan duitnya aku simpan aja deh, gak jadi kasih persembahan. Karena apa? Karena malu. Nah, kita belajar bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Ya, belajarlah kita memberikan persembahan bukan sekedar karena nilainya yang besar. Kita bersyukur kalau orang tua kita memang Tuhan berikan rezeki yang banyak sehingga kita bisa memberikan dalam jumlah besar. Tapi jangan terus kita berkata, oh berarti saya punya bagian ataupun saya punya kapling yang paling besar nantinya di kerajaan sorga. Karena apa? Karena saya punya persembahan yang besar. Ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah di mana persembahan yang kita bawa itu memiliki nilai pengorbanan yang besar yang ada di dalam kehidupan kita. Wah, kalau gitu saya gak perlu kasih persembahan yang besar dong Kak, saya kasih persembahan yang kecil aja karena yang penting kan ada nilai pengorbanannya. Tidak juga seperti itu. Kalau memang kita bisa memberikan yang besar, kita pun harus memberikan yang besar dengan rasa ketulusan dan dengan rasa pengorbanan kepada Tuhan, tanpa kita berpikir wah, atau merasa sombong atau merasa bahwa apa yang sudah kita kerjakan ini tidak bisa dibandingkan oleh siapapun dan tidak ada yang tertandingi, maka hidup kita akan menjadi lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pasal 12, satu pasal sebelumnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid tentang bagaimana harus mengasihi kepada Tuhan. Ya, kakak akan bacakan Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, memberikan persembahan adalah salah satu bentuk wujud rasa ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sebelumnya tadi kita baca bahwa Tuhan mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Seluruhnya kita berikan kepada Tuhan. Nah, jadi janda miskin ini secara tidak langsung sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Dia menunjukkan bentuk kasihnya kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang bukan hanya sekedar dari apa yang dia kelebihan yang dia miliki, tapi justru dari kekurangan yang dia miliki. Itulah yang Tuhan berikan di dalam kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kalian di rumah, ya mungkin kalau sekarang kita ngomong kasih persembahan, ya mungkin ada yang kasih persembahan dengan titip orang tuanya atau include orang tuanya dengan ditransfer atau dengan cara yang lain. Tapi kalau pada waktu saat kita nanti bisa tatap muka kembali ketemu di gereja untuk bisa kita ibadah dan kita bisa memberikan persembahan lagi, kakak berharap kita semua bisa belajar bahwa uang persembahan yang diberikan itu kita nggak minta lagi dari orang tua. Kalian kan biasanya dapat uang jajan. Mungkin ada yang seminggu dapat uang jajan 50.000, ada yang dapat uang jajan 20.000, ada yang dapat uang jajan 100.000. Setiap saat sisihkan uang jajan kalian itu untuk kalian berikan untuk persembahan. Bukan berarti sisanya atau saya ngasihnya 5.000 aja deh kak, dapat uang jajannya 10.000. Bukan, tetapi korbankan beberapa kepentingan kalian. Mungkin jajan kalian yang tidak terlalu penting bisa kita tahan terlebih dahulu, terus kemudian uangnya itu kita tabung. Setiap hari jajannya mungkin dikurangi, kita korbankan keinginan jajan kita dengan menyisihkan uang jajan kita untuk memberikan persembahan pada hari Minggu nantinya. Itu sebuah pelajaran yang kecil tetapi mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mau mengorbankan bagian dari kehidupan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa belajar dari sisi yang kecil ini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita? Tentu kita tidak mungkin melakukannya. Tapi biarlah kita mau belajar dari perkara yang kecil aja, dari urusan persembahan yang mungkin kelihatannya sepele. Tapi ingat, persembahan itu yang Tuhan lihat bagaimana besar nilai pengorbanan yang kita berikan melalui persembahan itu. Jangan sekali lagi, jangan pernah berpikir yang penting saya kasih persembahan yang paling besar. Boleh, itu tidak salah. Tapi kalau itu tidak diliputi dengan sebuah nilai rasa pengorbanan ataupun ketulusan hati ketika kita memberikan, tapi hanya kita punya keinginan untuk supaya teman-teman lihat bahwa saya adalah di kelas sekolah minggu ini saya yang kasih persembahan paling banyak. Di kelas Kanaan 1, 2, dan 3 saya yang paling banyak. Di kelas Sion kebaktian 1, 2, sampai 3 saya yang paling besar memberikan persembahan. Tidak. Ingat, semua yang kita terima, semua yang kita dapat, baik itu melalui orang tua kita, semua datangnya daripada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Ya, kita harus belajar bagaimana memberikan persembahan dengan melibatkan hati kita, dengan memberikan nilai pengorbanan yang tinggi, nilai pengorbanan yang besar dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, terus kemudian hal ini juga disampaikan kembali oleh Rasul Paulus. Ya, kita buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi memang secara keseluruhan persembahan itu sebetulnya tidak melulu berbicara tentang uang yang kita bawa, uang yang kita berikan pada saat kita ibadah. Tapi terlebih lagi ternyata Tuhan memberikan satu pelajaran lagi melalui Rasul Paulus, bahwa hidup kitalah inilah sesungguhnya persembahan yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Nah, karena itu kita pun harus belajar bagaimana mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan itu kita pelajarin semuanya dengan kita bisa belajar untuk memberikan uang persembahan yang kita korbankan dari apa yang kita miliki. Kalau untuk uang persembahannya mungkin jumlahnya tidak seberapa bagi kita tidak pernah bisa mau menyisihkan atau mengorbankan untuk Tuhan. Bagaimana kita memberikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan berbicara bagaimana kita selalu melakukan firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita ibadah di tempat ini kita menjadi anak Tuhan yang so alim, terus kemudian keluar dari tempat ini kita mulai menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik, omongan-omongan yang kotor keluar dari mulut kita. Tapi pada waktu duduk di sekolah minggu,
Pada waktu kita berada di depan teman-teman gereja, kita merasa kita melakukan hal-hal yang sok jaim. Sehingga kita dibilang, wah anak alim dan lain sebagainya. Tapi ternyata di luar kita tidak dikenal sebagai anak yang alim, tapi justru anak yang tidak baik, yang sering ngomong tidak baik, bahkan sifat dan perangai kita tidak baik. Karena itu mari kita belajar untuk memberikan persembahan yang baik. Berbicara tentang persembahan yang kita bawa, haruslah persembahan itu memiliki nilai pengorbanan yang besar dengan kita memberikan bukan dari semua yang lebih yang ada pada kita, tapi kita belajar seperti janda miskin yang memberikan justru bukan dari kelebihannya tapi dari kekurangan yang dia miliki. Itulah yang dia berikan. Nah terus kemudian Tuhan juga mengajarkan bahwa persembahan tidak hanya berbicara tentang jumlah ataupun berbicara tentang materi, tapi terlebih lagi persembahan berbicara tentang kehidupan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita akan menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kalian, sehingga di masa remaja kalian, di mana kalian punya waktu yang masih panjang, kalian bisa benar-benar belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kalian menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena sungguh Engkau Allah yang memberikan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berbakti kepada Engkau sekalipun melalui ibadah online ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami sungguh melihat kehadiran-Mu, kami merasakan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Terlebih lagi untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus belajar memberikan persembahan yang baik. Bukan hanya kami memandang secara materi ataupun kami memperhitungkan jumlah materi yang kami bawa di hadapan Tuhan, tapi ajar kami memberikan semua apa yang kami miliki dengan nilai pengorbanan yang besar, karena itulah yang Kau inginkan. Engkau rindu kami memberi bukan karena kami ingin dilihat orang, tapi Engkau rindu kami memberi dengan segenap hati kami, dengan segala ketulusan yang kami miliki. Kami mempersembahkan semuanya untuk Engkau. Dan terlebih lagi, ajar anak-anak-Mu, ajar adik-adik hamba semua ya Tuhan, untuk mereka belajar memberikan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka pun akan terus menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan mereka. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu, dengan setiap pergumulan di masa remaja yang mereka jalani saat ini ya Tuhan, bahkan di hari-hari, di saat-saat ini Tuhan, di mana kami semua merasakan masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur, dan hamba terus berdoa, Tuhan jagai terus setiap mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka, hindarkan dari segala macam bentuk gangguan apapun di dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi di dalam studi mereka, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui setiap studi yang mereka tempuh, mereka juga merasakan pertolongan yang datangnya daripada Engkau. Mereka juga melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terlebih lagi kedua orang tua mereka juga senantiasa Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara saat ini, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan terus menanamkan firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka, sehingga firman ini boleh menjadi satu rema, firman yang hidup yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Kak, adik-adik udah dengar firman Tuhan ya hari ini Kak? Iyalah, Pastinya ya. pasti udah dengar. Ya. Tadi yang nyampein firman Tuhan kan
Kak Yusuf ya. Iya, Kak Pasti Yusuf, Kak. adik-adik perhatiin semua nih. Tadi firmannya tentang apa sih, Kak? Tentang persembahan janda si miskin. Iya, janda miskin, Kak. Iya, janda janda miskin. miskin. Nah, tapi ngomong-ngomong, Kak, Ngomong-ngomong apa nih Kak? kira-kira adik-adik perhatiin firmannya nggak tadi? Iya. Menurut Kakak, saya harus sih perhatiin perhatiin. nggak? Ah, perhatiin. Tapi kalau umpamanya online ini susah diperhatiin. Susah ya, Kak? Kalau pas tatap muka kita bisa lihat. Bisa lihat ya, Kak. Ada yang perhatiin, siapa, ada yang ngobrol apa ada enggak ngobrol, gitu ya. iya. Nah, Saya harap tapi sih, Kak, ya. supaya kita tahu kalau mereka perhatiin firmannya gimana, Kak, caranya? Ya, pasti kita Kita kasih kasih pertanyaan. pertanyaan. Betul, Kak. Kalau ada yang Pertanyaan bisa apa, Kak? jawab, pasti dia perhatiin. Nah, betul. Nah, Kak, tapi oke. sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kita mau kasih, ada Yap. sedikit informasi, Kak, buat adik-adik kita di Oke, rumah. silakan Kak, silakan. Nah, yang pertama, adik-adik ketika akan menjawab kuis ataupun pertanyaan yang kita akan pertanyakan ke adik-adik, Iya. tanyakan adik-adik, kita cara ngirimnya adik-adik kita kemana, Kak? Ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, ini dia, ya. Dicatat, dan Dicatat diingat. pertanyaannya, Iya. kemudian dicatat juga nomor WA di bawah WhatsApp-nya. ini. Mm. Kemudian cepet-cepet deh nanti kirim jawabannya. Betul Karena nggak, Kak? siapa yang cepat dan Dia benar dapat. dia dapat. Berapa orang, Kak? 3 orang Tiga pemenang orang pertama. untuk 3 pertanyaan yang akan kita Yang ajukan paling nanti. cepat, yang paling benar, dia yang menang. Betul. Nah, kemudian dalam memberikan jawaban jangan lupa, Kak, menyertakan apa? Kak? Ya, mencantumkan nama dan nomor absen. Nomor absen, Ya. ya. Kemudian nanti pemenang akan dihubungi melalui WhatsApp. WhatsApp dulu Melalui ya. WhatsApp. Nah, nanti setelah pertanyaan ini yang berkaitan tentunya dengan firman hari ini, Iya, ya, Kak, pasti ya. lah, pasti nggak jauh-jauh lah pokoknya Ya. tentang Dijawabnya janda kapan, Kak? Ya, Setelah setelah kebaktian kebaktian ini. Selesai kebaktian ini Selesai langsung kebaktian ini langsung secepat-cepatnya. secepatnya. Nah, tapi Kak, ada Iya. juga satu lagi, Kak. Apa itu satu lagi? Kuis yang bisa dijawab dalam rentang waktu seminggu. Seminggu, ya. Ada di Berarti linknya di mana, Kak? deadline-nya minggu depan. Minggu depan. Linknya Nah, di mana, Kak? Untuk soalnya ada link Ya. di bawah ini. Oh ya, linknya ada di Adik-adik bawah, ya. bisa ambil download di link ini. Betul. Kemudian kirim juga dengan cara yang sama Iya. melalui WhatsApp, WhatsApp di bawah ini. Oke, Kak. Cantumkan pokoknya nama dan nomor absen. Jangan lupa itu itu. dia, jangan lupa. Oke, untuk kuis ini pun yang deadline-nya minggu depan, 3 orang pemenang yang Ya, akan 3 diberikan, orang yang pemenang paling cepat akan- dan paling benar. benar. Iya. Oke, Kak, sekarang kita langsung aja masuk, Kak, ke pertanyaan Ya. pertama 3 tentang pertanyaan firman ya, Tuhan ya. yang harus dijawab setelah kebaktian ini. Kebaktian ini, betul. Ya, ada 3 pertanyaan ya, Ya, Kak. silakan Kak. Oke, Kak. Pertanyaan Yang pertama, Kak. tadi kan kita belajar mengenai persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin. Ya. Apa yang Tuhan lihat pada saat kita memberikan persembahan? Ayo, Nah. siapa yang bisa jawab cepat? Sekali lagi, Kak. Apa yang Tuhan lihat pada saat kita memberikan persembahan? Ayo. Soal yang pertama. Yang kedua, Kak. Yang kedua, soal yang kedua, perhatikan dengan baik-baik ya. Apa yang diajarkan Yesus tentang bagaimana mengasihi Tuhan? Nah, apa Sekali yang lagi ya, diajarkan biar Yesus? jelas nih adik-adik nih. Ya. Apa yang diajarkan Yesus tentang bagaimana mengasihi Tuhan? Oke. Nah, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Kak. Yang ketiga, menurut Rasul Paulus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Ayatnya ada di mana? Ayo, ayatnya ada di mana? Nah, secepatnya ya, Kak ya. Ya, kalau 3 pertanyaan ini sudah tahu jawabannya, jangan ragu-ragu Jangan dan malu-malu. ragu-ragu, langsung kirim ke nomor Langsung WA yang tadi nomor kita udah WhatsApp. sampaikan. Iya, pokoknya. Ada satu lagi, Kak, yang lupa. Apa? Kita Kayaknya punya ada baru IG ya? loh, Kak. Oh, IG. Aduh. IG-nya apa, Kak? Ada Adik-adik di bawah bisa ini. follow di IG Di bawah bawah ini. Iya. Nanti siapa pemenangnya akan ditayangkan di IG ini. Jadi jangan kelewat adik-adik. Ayo cepat follow dan kita pantau siapa yang menang. Siapa tahu dari salah satu kalian yang akan menang. Yes. Nanti hadiahnya bisa dikirim atau diambil. Iya. Pokoknya ikutin aja IG yang ada di bawah ini. Yes. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati kita semua.